Saudara-saudari terkasih, apakah hari ini saudara sudah memulai dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Secara prinsip, pada dasarnya, kita semua, setiap orang mempunyai 3 kebutuhan yang seringkali juga saya sampaikan. Kebutuhan psikologis untuk dicintai, untuk dihargai, dan untuk diterima apa adanya. Dan ini adalah kebutuhan, bukan masalah egoisme kalau kita memerlukan ketiga hal itu. Tetapi memang secara kodrati, secara psikologis kita membutuhkannya. Dan kalau kita tidak mendapatkan atau terpenuhi, kita tidak bisa hidup dengan sepenuhnya. Kita tidak bisa bahagia, bahkan kita bisa berakibat fatal, kita tidak bisa hidup lebih lama. Kalau kita tidak dicintai, kita pasti tidak bahagia. Bahkan tanpa cinta, kita tidak bisa hidup. Ya, bayi itu harus digendong, dipangku-pangku, disayang-sayang, dan dicintai, maka dia bisa bertumbuh. Kalau tidak atau kurang, dia tidak bisa bertumbuh dengan baik. Demikian halnya juga dengan dihargai. Kalau kita kurang mendapatkan penghargaan secara benar, kadang-kadang kita merasa minder, kita merasa tidak percaya diri. Kalau kita tidak diterima apa adanya, kita merasa insecure, tidak merasa aman. Dan itu mempengaruhi seluruh hidup kita. Kita membutuhkan ketiga hal itu adalah kebutuhan. Sayangnya, seringkali kita tidak mendapatkannya. Atau mungkin mendapat tetapi tidak sepenuhnya. Nah, di mana kita mendapatkannya? Kita mendapatkan pemenuhan itu semuanya dari Tuhan. Kita sungguh-sungguh dikasihi Tuhan sepenuhnya. Bahkan Allah sampai mengutus Yesus putranya untuk menyatakan cintanya itu terus-menerus. Kalau kita berdosa, kita diampuni tanpa syarat apa-apa, diampuni. Bahkan pada kenyataannya, sejak lahir sampai mati kita berdosa terus dan kita diampuni. Karena itu keselamatan bagi kita adalah buah dari pengampunan. Selain itu juga kita terus-menerus ditegaskan bahwa kita diterima apa adanya. Kita diciptakan sebagai pribadi yang baik. Dan ketika kita hidup juga kita ditemani, dikasihi, dan diampuni. Apakah itu berarti bahwa kita harus kepada Tuhan saja dan tidak kepada sesama untuk mendapatkan ketiga kebutuhan itu? Bukan begitu. Ini hanya masalah arus lingkaran positif. Maksudnya begini, kalau kita pertama-tama datang kepada Tuhan dan mencari pemenuhan ketiga kebutuhan itu, rasa dicintai sepenuhnya, rasa diterima apa adanya, dan dihargai kepada Tuhan, kita akan mendapatkan itu. Dan kita merasa penuh, merasa utuh, merasa kuat untuk kemudian mencintai, bersikap positif kepada sesama, mengasihi sesama, menerima sesama kita, menghargai sesama kita. Dan menariknya, justru ketika kita mengasihi, kita menghargai, dan kita menerima saudara-saudari kita apa adanya, kita malah mendapatkannya. Apa yang kita berikan itu balik kepada kita. Kalau kita mencintai, kita akan dicintai. Kalau kita menghargai, kita akan dihargai. Kalau kita menerima, kita akan diterima juga. Dan itu adalah lingkaran positif. Kepada Tuhan dan kepada sesama dan kemudian kembali kepada kita. Kalau terbalik, maka juga lingkarannya menjadi lingkaran terbalik, lingkaran negatif. Kalau kita pertama-tama mencari pemenuhan kebutuhan itu kepada sesama kita, untuk dicintai, untuk dihargai, untuk diterima, kita malah kecewa. Kita tidak mendapatkannya. Dan kemudian menjadi kecil hati, bahkan bisa menyalahkan Tuhan, tidak mau berdoa kepada Tuhan, lalu lingkarannya menjadi negatif. Kepada sesama kita juga tidak bisa mencintai dengan penuh, tidak bisa menghargai dengan baik, dan juga tidak bisa menerima apa adanya. Menjadi lingkaran negatif. Karena itu, pertama-tama pagi-pagi mestinya datang kepada Tuhan, merasakan kasih Allah,
energi positif ilahi. Rasa damai, rasa dicintai, rasa dihargai, diterima, dan diampuni. Dan kalau kita sudah penuh, kemudian kita bergerak mengampuni, mencintai sesama kita, menghargai mereka. Dan dengan demikian akan kembali kepada kita. Itulah lingkaran positif. Jadi bukan kepada sesama kita tidak perlu, bukan. Tetapi masalah lingkaran positif dan lingkaran negatif. Jadi arahnya kita kepada Tuhan dulu, supaya kita sendiri penuh. Karena ada ungkapan nemo dat quod non habet. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita sendiri tidak punya. Kalau kita sudah punya, sudah penuh, kita bisa memberikannya dan akhirnya dapat. Itu lingkaran positif. Dan memang rupanya Tuhan sendiri meminta kita untuk hidup dalam cinta kasih. Karena dengan memberi, kita membuat diri kita sendiri bahagia. Saya tidak mengerti persis istilah kedokteran tentang serotonin dan kortisol. Ya. Saya tidak tahu, mungkin kebalik-balik. Kalau kita mengasihi, kita memberi, itu hormon serotonin yang membuat kita bahagia itu meningkat. Dan kita menjadi bahagia, feel good, menjadi merasa berarti. Dan menurunkan kortisol atau hormon yang membuat kita stres. Dan kalau kita menjadi baik, kita menjadi oke, kita menjadi penuh, nah kita bisa mengasihi sesama kita, menerima mereka dan menghargai mereka. Tidak gampang baper dan tidak gampang tersinggung. Itu juga lingkaran positif. Maka kita diminta hidup dalam kasih. Pertama-tama hidup dengan memberi, dengan memberi, dengan memberi. Ketika kita memberi malah kita mendapat. Tetapi ketika kita mencari dari manusia, seringkali kita tidak mendapatkannya dan kecewa dan kemudian malah masuk dalam lingkaran yang negatif. Karena itu sungguh merupakan tindakan yang bijak kalau pagi-pagi kita sudah menghadap Tuhan, menerima semua energi positif, rasa dicintai, dihargai, diterima oleh Tuhan, dan kemudian kita bisa memulai setiap hari dengan senyum dan perbuatan yang baik, memberikan perhatian dan kasih. Karena kemudian kita meningkatkan hormon positif yang membuat kita bahagia dan menurunkan hormon negatif yang membuat kita stres. Dan itu kita kemudian masuk dalam lingkaran positif sepanjang hari. Sehingga ketika malam kita bisa bersyukur dan memuji Tuhan atas seluruh hari yang penuh berkat itu. Jadi saudara-saudari terkasih, mari kita memulai dengan menghadap Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, dan mendapatkan rahmat yang berlimpah dari Tuhan. Memenuhi hati kita sepenuhnya dengan kasih, dengan penerimaan, dengan penghargaan. Supaya memang kemudian kita bisa memberi. Karena kita tidak bisa memberi kalau kita sendiri tidak punya. Apabila kita mengawalinya dengan rahmat Tuhan, menerima kepenuhan, dan kemudian mulai dengan senyum dan memberi kebaikan, kita akan berakhir mendapatkan kebaikan dan berkat yang berlimpah dari Tuhan melalui sesama kita. Tuhan memberkati.